yang mengatakan seperti demikian, udahlah pensiun aja lah aku, pensiun dini, aku nih mau ngurus akhirat aja lah. Padahal anak bininya masih ada. Aku nih mau fokus memperbaiki diri. Ditinggalkannya semua kerjaannya, Pak. Yang punya toko ditutupnya tokonya. Yang jadi pegawai berhenti, dia resign dari pegawainya. Yang punya kebun tak diurusnya lagi kebunnya. Yang punya kandang ayam tak diurusnya kandang ayamnya, kandang kambingnya, kandang lembunya. Padahal udah mau hari raya apa ini? Kurban. Nah, kurban ini kan lumayan ini dari kurban. Dengan alasan apa? Zuhud. Aku mau fokus beribadah. Tapi di dalam keyakinannya dia berhenti bekerja dan memfokuskan dirinya ibadah kepada Allah, tapi dia meminta dan mengharap di dalam hatinya dunia itu supaya datang sendiri. Kan sering kita dengar gini, Pak, dunia kita kejar, dia lari. Tapi kalau akhirat yang kita kejar, dia datang sendiri. Pernah dengar kalimat ini? Wah, ini kalimat-kalimat yang membuat orang malas nih kerjain. Tasawuf itu tidak mengajarkan orang malas bekerja, tetapi ini kalimat dan ucapan ini mesti dia didudukkan pemahamannya. Apa pemahamannya? Kalau dia mengatakan aku berhenti bekerja, aku mau fokus ibadah, lalu dia meyakini dan berharap kalau aku nanti ibadah, kalau rezeki itu datang, dia datang dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia meyakini kalimat tadi, kalau dunia aku kejar, dia lari entah kemana. Tapi kalau akhirat yang aku kejar, dunia kan dapat juga. Betul gak, Pak? Kan itu, Pak. Akhirnya dia masuk ke dalam kelambu 40 hari 40 malam terus jikir, baca Quran. Sementara Nabi ini udah jerit-jerit, help me. Nah, ini pemahaman yang seperti ini tidak dibenarkan dalam agama. Kenapa? Karena dia berpindah dari satu makhluk ke makhluk. Bekerja, Pak, dunia enggak? Dunia ya, dunia. Zikir, zikir ibadah. Tapi dalam zikir itu kita mengharapkan dunia itu supaya datang dengan sendirinya. Berarti dia berpindahnya ke makhluk kembali. Nah, ini jangan seperti ini. Ya, walaupun kan kita tahu kemarin pada hikmah yang kedua ada makom asbab, ada makom tajrid. Kalau nak macam kita di makom tajrid susah, kan gitu. Orang amal pun paling kuat sholatnya amal kita. Walaupun kita nggak boleh menyepelekan itu pun kadang berjamaah, kadang tidak, baca Quran tidak, zikir tidak. Tapi dia mengaku bahwa dia mengharapkan atas amal-amal ibadahnya itu, dia tinggalkan urusan dunianya, tapi dia mengharapkan bahwa dunia itu akan datang menjemputnya. Oh, ini nggak bisa. Allah ini kan Bapak Ibu menciptakan sebab. Semua yang kita nikmati, Pak, di alam dunia ini itu semuanya Allah berikan kepada kita sebagai sebab, wasilah. Nah, kalau kita bilang sebab ini wasilah, penghubung, penyampai kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan rezeki uang, Allah memberikan rezeki rumah, Allah memberikan rezeki pasangan, Allah memberikan rezeki anak, Allah memberikan rezeki pekerjaan, usaha, kebun, ternak, pertanian, dan lain-lain sebagainya. Itu semua adalah sebab. Untuk apa Allah ciptakan itu? Supaya dengan sebab-sebab ini kita mudah untuk bisa beribadah kepada Allah. Kan udah kita sebutkan kemarin, nggak bisa ibadah ini telanjang bulat, nggak bisa.
Nggak bisa sholat nih bajunya koyak-koyak, nggak bisa sholat nih kalau nggak ada tenaga. Bertenaga, berpakaian yang menutup aurat, berpakaian indah dan cantik, belinya pakai apa, Pak? Hah? Beli pakai apa? Daun? Enggak kan, pakai duit. Duit itu didapat dari apa? Bekerja. Bekerja itu sebab itu memang tidak berpengaruh, tapi sebab itu membantu takdir Allah. Kan begitu kaji kita yang lalu. Gak ingat aku lagi Ustaz, yang gak ingat lah, udah 3 tahun yang lalu ya kan. Tapi terus ini diulang-ulang hikmah per hikmah ini. Sebenarnya kita jangan, Bapak Ibu ini, kita jangan membeda-bedakan, mengkultus-kultuskan, memisahkan antara dunia dan akhirat. Ininya maksudnya ini. Jangan kita pisah-pisahkan. Urusan dunia urus, urusan akhirat urus. Tapi ingat, kalau sudah mengurus urusan dunia, jangan lupakan, jangan tinggalkan akhirat. Kalau kita ngurusi akhirat, jangan pula kita lupakan, tinggalkan dunia. Jadi dia seimbang. Ini secara syariat ya, secara syariat. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walakin ikmal bi ta'atillahi adaan li haqqillahi ta'ala wa talaban li ridha. Tetapi hendaklah engkau beramal taat kepada Allah itu karena menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan menuntut mencari keridhaannya. Ingat. Jadi yang disuruh kita adalah beramal karena menunaikan hak Allah dan menuntut mencari keridhaan Allah. Itu yang mesti kita usahakan dalam hidup ini, Bapak Ibu. Beramal karena menjalankan hak Allah dan juga mencari keridhaannya. Ridha itu apa, Pak? Allah senang. Ada nama Pak Ridho sini? Ada Pak Ridho? Jadi Pak Ridho nih, kalau orang nengok Pak Ridho nih, senang aja awak nengok dia. Jadi kalau ada Pak Ridho, awak tengok mukanya suntuk, dikambingkan kali ya, dipotong lagi kambingnya ya kan. Lalu bagaimana Ustaz jika dia beramal tidak demikian? Artinya dia beramal dari makhluk ke makhluk tadi. Nah, kalau kita beramal tujuannya dari makhluk ke makhluk seperti yang kita sampaikan tadi, kata Imam Ahmad, fa anta kal himar, maka engkau seperti keledai. Tajam ini nasihat nih, Pak. Masalah pula kita udah beramal tapi disamakan seperti keledai. Nah, jadi bapak-bapak sama ibu-ibu masih lagi beramal ingin mendapatkan surga? Masihlah usaha, tapi kami sedang berusaha. Itu bagus jawaban itu. Bagus. Kayak mana tadi himar yang menggiling gandum itu, Bapak Ibu? Ia selalu berjalan, tapi jalan di tempat, berputar-putar saja di situ. Nah, orang yang beribadah tujuannya untuk mencapai kesenangan diri sendiri, samalah dengan himar tadi. Artinya, ibadah itu jalan di tempat, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada level seperti itu. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita beramal ibadah tujuannya dunia, tujuannya surga, apakah amal ibadah itu tidak akan berefek kepada kita? Enggak. Allah ini Rahman. Kalau kita beramal ibadah tujuannya dunia, beramal ingin dipuji orang, Allah kasih itu, Pak. Allah kasih. Beramallah Bapak karena ingin dipuji orang, baru keluar gang langsung dipuji orang. Pakai peci, pakai sarung. Begitu
pamit sama istri, Dek, abang ke masjid dulu deh ya. Alhamdulillah Bang ya Allah. Kena puji. Baru di rumah itu keluar buka pintu gerbang, lewat kawan sepermainannya. Bang, mau kemana bang? Mas Ojin. Masih aja tuh, kena puji. Lewat lagi jalan 20 meter, naik, jumpa orang di simpang. Udah jadi orang alim ya, kena puji. Kenapa? Karena kita beramal mengharapkan pujian. Allah kasih pujian itu Pak. Dipuji saja orang apa? Beramal ibadah karena ingin mendapatkan kedudukan kemuliaan, dikasih Allah, dikasih sama Allah Pak. Mengharapkan surga, beribadah, dikasih Allah surga. Tapi ingat, orang yang beramal ibadah ingin mendapatkan surga, surga itu aja yang dapat. Padahal ada kenikmatan di surga itu yang lebih tinggi dari hanya sekedar mendapatkan makanan, minuman, susu, sungai-sungai, bidadari. Tapi ada satu nikmat di dalam surga itu yang tidak akan kita dapatkan dan tidak akan diberikan Allah. Bertemu dengan zat Allah Ta'ala. Tak akan dapat itu Pak kalau kita beramal karena mengharapkan surga. Tapi kalau kita beramal ibadah karena ingin mencari keridhaan Allah semata, semuanya dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku ke Masjid Jami Asy-Syakirin nih, pingin sholat karena pertolongan-Mu ya Allah. Tiada daya dan upaya ya Allah, hanya Engkau lah ya Allah yang bisa membuat aku di ibadah sholat ke Masjid Asy-Syakirin. Jalan. Dipuji orang dapat, pahala dapat, surga dapat, melihat Allah nanti di surga dapat, semuanya dapat. Kalau niat kita, tujuan kita mengharapkan keridhaan Allah. Kadang-kadang kan gitu Pak dalam kehidupan ini. Kalau kita melakukan satu pekerjaan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, kita ini nothing tulus. Ikhlas ini kan nothing tulus. Kalau kita bekerja melakukan satu perbuatan nothing tulus, nanti pasti akan kita rasakan. Semua kita dapat. Tapi kalau niat kita satu tujuannya untuk urusan dunia, Allah hanya kasih urusan itu. Makanya dalam hikmah yang ke-42 ini, Imam Ahmad itu menyampaikan satu hadis. Hadis ini masyhur tentang niat. Apa kata Nabi dalam hadis itu? Faman kanat hijratuhu minal lagwi wal lambin ilal ibadati wa ta'ati minal jahli ilal jahli. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kan begitu bunyi hadisnya Bapak Ibu. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, bila dia hijrah karena satu tujuan dunia, misalnya karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka dia hanya mendapatkan perempuan itu, tidak akan mendapatkan ridha dari Allah dan Rasulullah. Itu kan masyhur cerita ketika di masa Rasulullah itu Bapak Ibu. Ada satu masa bahwa sahabat-sahabat di masa itu diwajibkan untuk berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Sahabat-sahabat Nabi ini Bapak Ibu terbagi menjadi dua. Ada yang betul-betul hijrah karena ingin mencari ridha Allah, karena semata-mata menjalankan hak Allah, karena semata-mata menjalankan perintah Allah. Siapa itu? Itulah Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali,
dan beberapa sahabat-sahabat yang memang betul-betul dia hijrah itu karena Allah. Ada sahabat Nabi ini, dia hijrah ke kota Madinah bukan untuk mencari keridhaan Allah. Ada seorang sahabat itu kan karena tunangannya. Kata tunangannya, "Bang, kalau kau nanti mau jadi suamiku, hijrah kau. Kalau kau nggak hijrah, putus kita." Hijrahlah laki-laki ini. Akhirnya sampai di kota Madinah, menikah. Tujuan hijrahnya karena perempuan. Allah kasih perempuan itu. Ada sahabat Nabi lagi yang ingin hijrah itu kenapa? Di Mekah susah. Sementara di Madinah itu pusat perekonomian. Dia waktu mau hijrah itu niatnya apa? Aku hijrah ini karena bisnis. Akhirnya sahabat Nabi ini sampai di kota Madinah, Allah kasih bisnisnya, Allah kasih perdagangannya, Allah berikan usaha kepadanya. Jalan, Pak. Jadi Allah ini Maha Rahmat, dikasihnya apa yang kita minta itu sesuai dengan niat dan maksud kita. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hikmah yang ke-42 ini kembali kita sama-sama merenung bahwa ketika kita melakukan satu aktivitas beramal ini, mulailah kita melatih diri semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, ingin semata-mata menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fal amalu ala talabil jaza wad darajat aw nailil maratibil aliyah wal maqamati nuqsanun wa syawbun fi ikhlasil a'mal. Beramal untuk mencari balasan, mencari derajat, mencari martabat tinggi dan kedudukan itu adalah kurang dalam ikhlasnya beramal. Nah, ini saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita beramal supaya ingin masuk surga, kita beramal supaya terhindar dari neraka, ini oleh para ulama disebut ikhlas, ikhlas juga, tapi kurang ikhlasnya. Jadi dilatih-latih lah itu. Jadi ikhlas yang murni itu ikhlas yang bagaimana? Wal amalu liwafaqi hukukil ubudiyah wa qiyami hukukir rububiyah min ghairi iltifatin ila nafsi huwa ikhlasul muqarrabin. Beramal ibadah untuk menunaikan hak kehambaan, melaksanakan hak ketuhanan tanpa memandang kepada dirinya, itulah yang dinamakan ikhlas orang-orang muqarrabin. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekelumit tentang hikmah yang terdapat pada hikmah yang ke-42. Ada satu contoh lagi Bapak Ibu begini. Kita ikhlas ini ikhlasnya murni karena Allah, atau ikhlasnya yang level nomor 2, atau ikhlasnya level yang nomor 3. Jadi Bapak Ibu, kita dalam beramal ini kadang-kadang ada muncul di dalam diri kita ini yang disebut dengan huzuzun nafsi. Apa itu huzuzun nafsi? Kepentingan-kepentingan diri. Diambil contoh kepentingan-kepentingan diri itu macam mana? Gini. Ada satu contoh kecil yang disebutkan dalam kitab ini. Ada satu amalan, pahalanya gede. Pahalanya gede. Dan ada satu amalan lagi, pahalanya biasa-biasa saja. Kan kita disuruh milih nih Bapak Ibu. Disuruh milih amalan pahalanya yang gede atau milih pahala amalannya kecil.
Tentu kalau gede pasti amalannya berat. Tapi kalau yang kecil amalannya mudah. Bapak Ibu, saya tanya ini, milihnya yang mana? Yang gede atau yang kecil? Yang gede ya. Pasti gede lah. Mulut aja pingin gede, tapi nanti amalan pengen yang kecilnya itu. Nah, kalau kita beramal karena mengharapkan pahala, boleh nggak tuh? Boleh, tapi level nomor 2. Ya. Boleh, amalannya gede. Sementara ada satu amalan lagi, amalannya kecil, kalah dengan amalan yang tadi. Lalu kita pilih amalan yang gede ini. Nah, inilah orang-orang yang beribadah itu ikhlasnya level yang nomor 1 tadi, tinggi dia. Sementara kalau ada orang beramal ibadah, dia pilih amalan yang kecil pahalanya itu, ini amalnya ini yang nomor 2. Contoh begini, Masjid Jami Asy-Syakir ini butuh biaya, kita bilang nanti mau beli apa gitu, 10 juta kita anggap gitu. Ada misalnya mau beli apa ya? Apa yang kurang Pak Sola? Nah, seng bocor. Mana yang bocor? Oh, depan. Berapa biaya? Biaya berapa? 10 juta. Oke. Ini dengar Bapak-bapak nih. Itu seng di luar bocor 10 juta. Ada saudara kandung bapak sakit di Oknami sendiri, 10 juta biayanya juga, 10 juta juga biayanya. Ya. Saya tanya lah bapak-bapak, bapak lebih milih mengeluarkan 10 juta untuk adik kandung bapak yang sakit di rumah sakit, atau untuk memberikan 10 juta itu kepada Masjid Jami Syakir yang bocor? Coba jawab dulu Pak, biar tahu kita di mana letak kita. Masjid, Ustaz Najar 10 juta untuk masjid. Yang lain? Ada untuk adik kandung. Yang lain Bu? Tengah-tengah ada 5 juta ke masjid, 5 juta ke rumah sakit, ada? Enggak, ini contoh ini. Gitu kan. Orang yang beramal, dia berikan uang 10 juta itu untuk ke masjid, itu kan pahalanya jauh lebih kecil daripada membantu memberikan 10 juta kepada orang yang sakit. Kenapa? Orang yang sakit itu udah sakaratul maut. Menyelamatkan nyawa orang itu tentulah kedudukannya lebih tinggi. Apalagi adik kandung awak. Tapi kan kita nggak kita bantu adik kandung kita nih. Kenapa? Ingat ini, karena di situ nggak ada huzuzun nafsi, nggak ada keinginan diri. Sementara kalau nanti kita bantu 10 juta untuk bocor seng Masjid Jami Asy-Syakir ini, kan kita tersohor. Siapa itu yang nyumbang? Pak Haji. Tapi kalau kita bantu adik kandung kita, siapa yang memuji Bapak? Nah, ini bukan artinya jangan dibantu ini. Kan nggak ada yang sakit keluarga kan? Kalau nggak ada yang sakit keluarga, ya bantulah, kan gitu maksudnya. Nah, ini kalau kita dihadapkan terhadap dua amalan ini, nah, jadi kita harus bisa memilih di mana hati kita nih bisa menyingkirkan huzuzun nafsi itu, keinginan diri. Pak, beramal nih Pak, banyak kali huzuzun nafsinya, dan ini yang perlu dilatih. Apalagi kalau bersedekah. Sedekah itu kalau nggak ditulis di papan tulis, marah dia. Kau tulis. Ada juga yang apa namanya? Hamba Allah, dia minta hamba Allah. Tapi ujung-ujungnya mungkin. Pertama, datanglah pengurus. Pak Haji, itu saya 10 juta, udahlah, aman dari aku. Tapi
Jangan kalian tulis. Kalau mau kalian tulis buat hamba Allah. Dibagusilah tuh yang bocor itu. Yang nyumbang nih karena hamba Allah nih kan selalu lah dia mesti ditengoknya ada dibagusi orang nih apa belum ya kan. Jamaah nih kan banyak yang geratil mulutnya. Ngeratil mulutnya. Dia tahu nih Bang Haji ini orang kaya, tahu dia geratil dia. Bang Haji nyumbang apa? Geratil dia mulutnya. Bang Haji nyumbang apa? Udah nyumbang untuk bocor tuh. Gak tahan dia Bapak Ibu. Kau ya, gak tahu kok yang ngasih ini aku kan. Ini aja aja. Udah, kalau macam level-level kita nih tulis saja Pak Haji Lokot, tulis saja di depan tulis, udah, biar tak jadi fitnah. Udah, tulisan Haji Lokot, jadi orang pun nggak lagi itu yang nggak ditulis-tulis tuh, itu makomnya udah makom mukorrobin. Macam awak nih menjadi syakirin, bukan menjadi mukorrobin. Udah tulis aja nama di situ, ya kan, daripada pada ujung-ujung. Apalagi mama-mama nih, kalau nyumbang Bu tulis, Bu Hajjah Sulistiawati tulis. Jangan lagi hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah nanti belanja ke gede. Gimana ibu ini? Nggak ada nyumbang, ada mulai lah. Kamu nggak tahu kalau hamba Allah itu ya aku lah katanya Allah. Kan banyak udah. Jadi kita ini mesti sadar diri Pak, di mana tempat kita. Nah, balik kita ke kaji. Kalau kita sekarang masih tempatnya beramal karena ingin mendapatkan surga, baik. Tapi ikhlasnya kurang, jangan berhenti di situ. Naikkan levelnya, naikkan levelnya. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa setiap kali kita melakukan ibadah, maka tujuan kita dengan ibadah itu hanya satu. Apa tadi Bapak Ibu? Mengharapkan keridhaan Allah. Bila demikian, seluruh yang kita kerjakan, kita amalkan itu semuanya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hendak bersedekah, kita hendak sembahyang, tujuannya mencari keridhaan Allah, hendaklah kita itu semata-mata ingin menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan demikian, maka selamatlah segala amal-amal kita itu, dan semua apa yang kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangkan derajat yang kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan kami persilakan.